Pada kesempatan ini kita akan ngobrol bareng bersama beliau mengenai sholat duha. Ada apa dengan sholat duha? Tapi sebelumnya kita sapa dulu Ustadz kita yang sudah hadir di studio kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ya kita santai-santai dulu Ustadz. Iya. Begini Ustadz, ada fenomena baru ini sejak Ustadz Yusuf Mansur kalau menurut pengetahuan saya itu selalu menjelaskan tentang sholat duha dan segala macam itu, sampai kemudian sekarang itu sholat duha itu seolah-olah menjadi sesuatu yang wajib ya digemari oleh banyak orang. Banyak orang yang kemudian melakukan sholat duha di berbagai macam, bahkan kantor-kantor Pak, termasuk di kantor Kementerian Agama ini banyak sudah orang yang melakukan sholat duha. Ya, jadi ada apa sebenarnya Pak dengan sholat duha ini? Apa sebenarnya sholat duha ini? Ya memang sholat duha itu walaupun kedudukannya sunnah, ya sunnah, tapi memang dia bisa dibilang sangat penting. Bahkan ada ulama itu katanya kalau kita tidak melaksanakan sholat duha masih dikatakan orang yang munafik, orang yang lupa. Orang yang lupa ya. Karena ada hadis memang jadi orang siapa melaksanakan sholat duha walaupun 2 rakaat aja, lam yaktub minal ghafilin. Dia akan tertulis daripada golongan orang yang lupa. Jadi mafhum khulafahnya kalau nggak sholat duha itu ghafil. Iya. Yang lupa. Iya. Tapi itu kategori ghafil sendiri itu apa hanya karena tidak melakukan sholat duha atau ada kategori lain? Iya, karena kita tahu juga kan nama lain daripada sholat duha itu sholat awabin. Sholat Walaupun awabin, iya. ada yang mengatakan sholat awabin itu juga sholat sunnah yang dilakukan antara maghrib dan isya. Karena kata awabin sendiri itu kan artinya harus kembali kepada Allah. Karena pada waktu itu waktu orang yang sibuk memang. Waktu seperti ini kan orang sibuk nih, sibuk kerja. Begitu juga antara maghrib isya orang sibuk kembali ke rumahnya, kumpul sama keluarganya. Makanya kalau melaksanakan sholat duha itu termasuk orang yang kembali kepada Allah, di mana pada saat itu orang-orang lagi sibuk bekerja. Begitu ya. Urusan dunia. Mungkin seperti itu. Kalau tadi disebutkan sholat duha itu sunnah muakkad ya? Iya. Itu kira-kira penekanannya apa ya sampai dihukumi sunnah muakkad? Atau sunnah muakkad itu sendiri apa ya? Sepengetahuan saya, sunnah muakkad itu sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Jadi sangat dianjurkan gitu ya? Untuk dilakukan gitu ya. Untuk melakukan sholat duha itu di antara waktunya itu mulai kapan sih ya? Mulai jam 7 ya kira-kira? Ya. Atau kalau di dalam fikih itu gimana? Ketika matahari terbit sekedar tombak yang dapat dari roh. Tombak ya? Kifain syamsi adalah rumhin. Itu bahasanya Nabi gitu. Kalau jadi, misalnya tombaknya itu diganti dengan badan kita itu bisa ya? Ya. Ukurannya Setinggi badan kita lah tombak kita. Karena kalau maksudnya bayangannya, bayangan matahari. Matahari kalau di tanah Jazirah Arab itu kan kita tahu kalau kita berdiri masih banyak padang pasir. Padang pasir. Jadi matahari itu kelihatan tuh di timbulnya itu. Kelihatan. Jadi pas dia naik, ya sekedar tombak yang berdiri itulah di atas itu. Tapi kata banyak ulama, kalau lebih mudahnya lagi 2 jam lah dihitung setelah azan subuh 2 jam. 2 jam. Kalau misalnya jam 5 berarti jam 7 ya? Jam 7 ya. Kok ada yang pernah menjelaskan ke saya itu katanya 1,5 bayangan atau 2 bayangan kita gitu ya? Dari sinar matahari. Oh iya, mungkin bisa juga seperti itu karena ada juga hadis menjelaskan itu kan, kalau tidak salah matahari itu naik kemudian dia sudah memanas sehingga bulu-bulu kambing itu kalau kita pegang
dia sudah mulai hangat. Hangat. Oh, iya. Mulai hangat. Karena di sini susah Pak, cari kambingnya. Artinya harus di sekarang itu ya. sudah mudah, Iya. jam. Jam. Iya. Iya, iya. Jadi sederhananya itu untuk mengawali sholat duha itu kita bisa mengawalinya pada sekitar jam 7 lebih ya. Iya, jam 7 lebih. Itu sampai sebelum zawal. sebelum zawal, berarti tergelincirnya Tergelincirnya matahari. matahari. Oh gitu. Kalau sudah tergelincir habis. Kalau sudah Habis. azan juga. Iya. Kalau tergelincir matahari berarti sebelum adzan zuhur, Pak ya? Iya. Ya, sebelum adzan zuhur sebentar kan, itu beberapa menit lah. Artinya jam Oke. 11 tuh masih bisa. Ah iya. Masih bisa selesai. Itu diantara waktu yang mulai jam 7 sampai jam 11 itu yang paling utama melakukannya itu kira-kira kapan? Ada nggak waktu keutamaan dari diantara jam 7 sampai jam 11 nih, untuk melakukan sholat duha itu? Antara dari jam 7 sampai jam 11. Mungkin jam 9 Nah, kan, itu atau jam ketika 10 matahari atau mulai panas-panasnya. Jam segini kan sudah panas itu matahari. tapi Bisa, kalau bisa. dibanding jam 10 kan pas Ya. jam 10. Ya, panas ketika naik lagi panas Iya. banget pas naik. Oh gitu ya. Pas naik. Heeh. Artinya kan kebiasaan orang pagi habis sholat subuh mereka berzikir, memang ada hadisnya itu Ya. menganjurkan. Kemudian masuk waktu duha langsung mereka sholat. Juga baru keluar kan? Baru. Iya, itu kebiasaan sholat Tapi sholat. lebih bagus lagi uploadnya sebenarnya Di waktu panas di, ya. di waktu mulai matahari. Panas-panas matahari. Kalau Kalau- baru muncul matahari kan masih belum Iya. panas. Atau mungkin bahasa kita itu apa? Di waktu orang-orang yang lebih sibuk gitu ya. Iya. Itu lebih utama melakukan sholat Lebih utama. duha gitu. Iya. Itulah pendengar, pemirsa. Jadi sholat duha itu hukumnya sunnah muakkadah, waktunya mulai jam 7 sampai jam 11 kira-kira gitu ya. Dan yang paling utama itu adalah ketika matahari sudah sangat terik matahari, tapi tidak boleh sampai melewati sholat duhur gitu ya. Iya. Iya. Iya, itu apa? Kemudian itunya apa? Rakaatnya. Karena ada kami itu dulu apa? Ada yang sini waktu upacara itu apa? Apa kemarin duha ya? Iya. Itu ada yang melakukan sholat duha itu 2 rakaat dan dia nggak paham. Katanya sholat duha itu cuma 2 rakaat. Itu sebenarnya gimana ya? Jumlah rakaatnya itu? Sholat duha itu Heeh. memang paling sedikit 2 rakaat. Oh, paling sedikit 2 rakaat. Yang di tengahnya 4 rakaat. Oh, Nah, bisa. itu yang di hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya memang Rasulullah itu mengerjakan sholat duha itu sebanyak 4 rakaat. 4 rakaat. Namun ada juga hadis lain yang menyatakan Rasulullah sholat bahkan sampai 12 rakaat. Nah, itu kalau barusan saya baca itu juga Tirmidzi Ya. sama Tobron Ya. yang 12 rakaat ya. 12 rakaat. Bisa ya. Itu pasti kalau ada jumlah rakaat itu pasti kan ada apa ya keistimewaannya. Nah, Kok sampai ada 2 rakaat, ada juga 4, berarti boleh 6 ya? iya. Siapa tahu nggak boleh 6 tapi langsung 8. Yang saya baca hadisnya yang saya tahu Iya, iya. 2, 4, 8 8, sama 12. 12. Jadi kalau melakukan Tapi- 6 nggak boleh. Di kebanyakan kitab mazhab Syafi'i itu sampai 8 saja. Sampai 8 Iya, saja, nggak sampai 12. Sampai 12. Oh gitu ya. Walaupun memang ada hadisnya kan yang Nggak sampai 12. mengajar sampai 12. Tapi maksudnya itu 2 itu boleh minimal. Ya. 4 itu yang menjadi kebiasaan Nabi. Nabi juga pernah dari lihat kita sebut tadi ada 8 rakaat. Iya. Kalau yang 6 rakaat boleh nggak? Nah, itu saya Nggak, belum bisa ya. belum ketemu. Belum itu ya. Siapa tahu kalau 6 itu kalau 8 itu berarti boleh apa 6 rakaat. Misalnya kita sholat apa? Sholat tahajud misalnya kan. Iya. Nabi biasa melakukan sampai 8 dan witirnya sampai 11 rakaat kan. Walaupun kalau sholat tarawih itu berbeda pendapat dari 23 dan segala macam itu. Nah itu kalau itu kan apa namanya? Kalau kita sholat tahajud itu kan boleh 2, kalau sempat boleh 4, Iya. kalau sempat juga boleh 6. Nggak boleh nggak disamakan dengan itu tuh mengenai sholat duha itu? Kemungkinan sih boleh saja karena Iya. itu kan sunnah. Iya. Artinya tidak ada larangan juga dari Nabi. Hmm. Yang penting itu mengerjakannya. Iya. Nah, jadi boleh nggak? Bahkan kalau Nah, Nabi itu menganjurkan
kepada paman beliau. Pada saat dalam hadis itu yang bernama Abbas. Kata beliau, sholat laksanakan sholat duha. Kalau tidak bisa setiap hari, seminggu sekali. Seminggu sekali, sebulan sekali. Tidak bisa juga sebulan sekali, setahun sekali. Kalau tidak bisa juga paling tak seumur hidup. Tapi saking wakatnya. Kalau masalah rakaat itu ya dari kita, mungkin kita bisa cuma 2, ya 2 apalagi kita sibuk mungkin. Tapi yang lebih afdal itu yang riwayat Sayyidah Aisyah itu 4 rakaat. 4 rakaat ya. Iya. Nah, kalau mengenai Nabi sendiri itu kan berganti-ganti, kadang-kadang beliau 4, kadang-kadang 8, ya, kadang-kadang 2 ya. Iya. Itu artinya tergantung situasi. Tapi ada nggak kaitannya dengan keutamaan jumlah rakaat? Kalau 2 rakaat itu kalau 4 kan lebih utama daripada 2. Kalau 8 lebih utama daripada 4. Mungkin ada hadis yang menjelaskan itu. Ada keutamaannya masing-masing gitu. Nah, iya. Siapa tahu bisa dijelaskan itu keutamaannya. Ya, itu mungkin ada hadis, mungkin saya bacakan aja Ustaz. Iya. Rasulullah itu bersabda, man hafaza syaf'ata duha, ini 2 rakaat nih. Siapa itu kan 2 rakaat duha. Bukurat lahu dunubahu walau kanat mithlu zabadar uhar. Cuma 2 rakaat itu diampuni dosa-dosanya ya. Masya Allah. Sebanyak buih yang ada di dalam rakaat. Wah, luar biasa. Itu baru 2 rakaat. Iya. Belum lagi mungkin 4 rakaat. Iya. Jadi artinya enggak. Tapi kalau ada penjelasannya enggak apa-apa. Kalau kita bandingkan ya luar biasa. Kalau 2 saja sudah begitu ya. Apalagi kalau 4. Intinya kan yang penting kita bisa mengerjakan itu sudah alhamdulillah. Iya. Dan duha ini kan kalau dalam hadis itu bahwasanya setiap nifsul sendi kita ini bertasbih kepada Allah. Sandi itu bertasbih kepada Allah, tapi ada kalanya kita mungkin berbuat dosa, maka dia tidak akan bertasbih. Maka kalau kita melaksanakan sholat duha itu tasbih yang akan menggantikan tasbih. Setiap sendi gitu ya dalam tubuh kita. Iya. Pemirsa rahimakumullah. Nah, jadi kita bisa menarik penjelasan tadi, mencari kesimpulan dari penjelasan tadi bahwa sholat duha itu hukumnya sunnah muakkad, itu dilakukan pada jam 7 sampai jam 11 dan boleh dilakukan 2, 4 atau 8 rakaat. Tapi yang lebih utama tadi menurut riwayat Aisyah itu lebih utama yang 4 rakaat ya, karena yang biasa dilakukan Nabi itu 4 rakaat ini. Tapi itu tidak menghalangi kalau orang lain mau melakukan 8 rakaat itu saja. Iya. Sekarang Ustaz, ada yang mengaitkan itu sholat duha dengan rizki. Nah, itu gimana itu? Bahwa katanya kalau ingin membuka rizki itu sholatlah duha. Kalau mau mendapatkan rizki yang paling banyak, sholatlah duha dulu. Nah, jadi ini orang itu kadang-kadang itu berpikir rizki itu hanya semata-mata uang, hanya semata-mata harta. Itu kemarin itu ada yang kecewa itu. Apa ini saya sholat duha berkali-kali tetap juga begitu. Itu gimana sih? Iya. Sebenarnya kalau rizki itu sendiri kan apa yang diberikan kepada kita dan bisa kita nikmati. Artinya bukan cuma uang. Iya. Banyak sekali rizki yang sudah diberikan Allah. Tapi betul ya, memang sholat duha itu ada kaitannya dengan Allah memberikan rezeki kepada kita. Iya. Kebanyakan itu kan dari pengalaman daripada ulama soleh ulama kita. Makanya dianjurkan sholat duha itu karena memudahkan rezeki, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi intinya kalau kita beribadah kan harus tujuannya kepada Allah. Jadi jangan sampai karena yang lain. Iya. Jadi nggak boleh. Iya. Ada tujuan lain. Tapi yang utama harus kepada Allah. Harus kepada Allah. Jadi nggak boleh kalau misalnya saya ingin dapat rezeki banyak maka saya sholat duha, nggak boleh gitu. Iya. Harus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ibadah itu. Niat ta'abbud kepada Allah. Ta'abbud kepada Allah ya. Itu
antara lain lah ya itu dari saja itu keutamaan sholat duha. Mungkin ada keutamaan lain saja sholat duha. Sebelum kita sampai kepada apa caranya, doanya, niatnya sebelum itu, mungkin ada keutamaan lain yang bisa memotivasi, mendorong apa namanya yang lainnya untuk melakukan sholat duha. Sebagaimana tadi saya sebutkan, ada dalam hadis itu menyebutkan betapa pentingnya sholat duha itu sampai Nabi yang nyuruh itu tadi Ibnu Abbas dia. Ya. Sayyidina Abbas, sholatlah, laksanakanlah sholat duha. Iya. Menunjukkan pentingnya walaupun kalau bisa setiap hari laksanakan. Tidak bisa setiap hari, seminggu sekali. Seminggu sekali. Atau setahun sekali kalau tidak bisa. Kalau nggak bisa seumur hidup sekali. Iya. Itu apa ya? Itu penegasannya luar biasa Nabi itu. Sampai apa namanya? Kayaknya nggak boleh ada alasan untuk tidak melakukan sholat duha itu. Iya. Ya sekarang kita melanjutkan materi kita tentang sholat duha itu berkaitan dengan kaifiat tata cara. Ya mungkin pertama kali yang perlu kita sampaikan itu adalah perlu kita jelaskan tentang niatnya. Kalau 2 rakaat gimana niatnya? Kalau 4 rakaat gimana niatnya? 8 rakaat begitu. Mungkin bisa jelaskan. Sebenarnya sholat duha walaupun sampai 8 rakaat tetap pengerjaannya kan bisa 2 rakaat. Jadi setiap 2 rakaat niat gitu. 2 rakaat ya. Enggak bisa niatnya langsung 8 rakaat gitu. Setiap memulai sholatnya itu 2 rakaat di situ lah. Berarti sama berarti ya? Sama 2 rakaat. Jadi dibaca sholat duha rakaat ini. Gitu aja. Usul sholat duha rakaat ini fardhu lillahi ta'ala. Bukan sunatan makan. Sunatan lillahi. Sunatan lillahi ta'ala. Gitu ya. Jadi usolli sholat duha rakaat ini sunatan lillahi ta'ala. Gitu ya. Ada nggak alternatif lain Pak bacaan niatnya? Misalnya nawaitu bisa. Nawaitu sholat duha rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Sebenarnya bisa-bisa aja sih. Karena niat itu sendiri kan ketika terlintas dalam hati kita, maka itu ini namakan niat. Walaupun dengan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Gitu ya. Yang orang Jawa mungkin bahasa Jawa. Enggak, masalahnya orang umat kita ini kalau niatnya tidak pakai bahasa Arab itu nggak mantap ya. Walaupun sebenarnya lebih mengerti bahasanya sendiri. Nah kalau di dalam bahasa misalnya sholat biasa saja kan ada yang menggunakan usolli, ada yang menggunakan nawaitu. Makanya tadi kami sampaikan boleh juga menggunakan nawaitu. Iya. Nah, sebenarnya boleh saja ya. Iya. Bahkan kalau bahasa Bugis boleh juga ya. Boleh juga. Yang penting sholat duha 2 rakaat sunnah karena Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya bahasa Arab belum hafal, itu kita boleh menggunakan bahasa kita. Tapi paling tidak ukurannya itu ya saya berniat sholat duha sunnah karena Allah Ta'ala. Ya, usolli sholat duha sunnatan lillahi ta'ala. Atau angkat takbir sudah ada atau nggak boleh? Nggak boleh. Jadi niat itu dilakukan sebelum takbir. Sebelum takbir. Kalau mazhab Syafi'i kan ketika angkat takbiratul ihram diutarakan niat dalam hati. Di dalam hati. Ya. Tapi biasanya imam-imam itu Pak sebelum angkat tangan baru dia punya. Baru angkat tangan. Adapun sebelum mengangkat takbir itu sebenarnya lafaz niat maksudnya itu maksud ulama itu supaya mantap supaya tidak salah-salah. Karena kita manusia ini kan bisa ya hilaf mungkin sebelumnya lagi sibuk mau niat sholat duha keliru nyebut rakaatnya, keliru nyebut sholatnya sendiri. Tapi kalau mazhab Syafi'inya itu pas angkat tangan ya, niatnya dia. Oke. Jadi kalau mau melakukan sholat duha setiap 2 rakaat berniat gitu ya. Setiap 2 rakaat berniat mau 2, 4 atau 8 rakaat. Jadi tidak berniat sekaligus. Misalnya berniat mau 8 rakaat baru sekaligus. Apa itu sama rokaatin itu? Iya. Itu tentang niatnya ya.
bagaimana? Apakah bisa ya dilakukan niatnya? Iya sekaligus. Tapi kalau memang kalau dalam mazhab Syafi'i memang itu sih apa namanya setiap 2 rakaat itu Iya, seperti yang saya sampaikan. Nah. Iya. Ya apa namanya itu mengenai kalau menurut pendapat lain lagi-lagi itu. Kalau ada perbedaan pendapat. Ya ini apa pendekatannya mazhab Syafi'i itu. Ya, itu mengenai niat bisa. Kemudian kaifiatnya apakah sama dengan sholat sunnah yang lain 2 rakaat? Sama ya? Sholat sunnah yang lain ada pun. Kalau surah yang dibaca Oh ya, surah yang dibaca? Disunahkan itu surah apa? Wasyamsi. Kemudian surah duha. Sholat duha, sholat duha. Susah ada mungkin yang belum apa? Cukup surah Al-Kafirun sama surah Al-Ikhlas. Boleh saja. Ya, tapi kalau misalnya surat yang lain nggak boleh. Kan boleh ada sih karena tidak ada keharusan harus surah yang itu yang gitu dibaca. Ya. Oh gitu ya. Mungkin bisa juga dengan surah-surah yang lain, surah yang pendek yang kita hafal. Iya iya. Karena apa? Ada apa namanya? Ada penceramah itu yang menceritakan ada orang yang hafal Quran itu Ustaz. Itu dia melakukan sholat duha 8 rakaat tapi 1 juz. Iya. Makanya saya tanya itu apa boleh itu surat yang lain selain As-Syams dan Ad-Duha atau Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jadi boleh saja. Iya. Tapi lebih diutamakan yang itu. Nah, gitu. Itu setiap kali sholat duha yang 2 rakaat itu sampai berarti harus dibaca sampai itu Pak, sampai 8 rakaat itu ya. Iya. Jadi itu terus yang dibaca. Iya itu terus. Kalau kita hafalnya cuma itu, kalau yang lain boleh aja. Oh gitu ya. Nah, iya. Tapi kalau bisa itu terus gitu ya. Iya. Ya. Lumayan. Jadi itu pilihannya. Itu alternatif yang pertama, yang utama itu As-Syams dan Ad-Duha. Ya, itu. Nah, dan itu berulang bisa dibaca berulang sampai 8 rakaat. Nah, jadi 2 rakaat sampai 8 rakaat. Bisa juga kalau belum hafal itu maka Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Boleh saja. Nah, tapi itu tidak menutup kemungkinan membaca surat yang lain. Itu dibolehkan. Dibolehkan membaca surat yang lain sesuai dengan kemampuan kita. Ya, itu kira-kira saja. Ya, siapa tahu mampu 1 rakaat itu 1 juz kan bagus. Iya. Tapi itu lama ya saja. Nih, itu baca kan bisa sambil buka mushaf bisa. Oh bisa ya. Jadi sholat sambil buka mushaf gitu ya. Iya. Ya. Tapi kalau dinunukan kayaknya belum ada itu. Jangan. Jarang ada yang Iya. Melakukan itu. Biasanya itu langsung apa yang dia hafal. Tapi kalau mau melatih gitu boleh juga sebenarnya. Iya. Ya, siapa tahu ingin mencari keutamaan mendekatkan diri kepada Allah lalu pilih yang seperti itu. Atau As-Syams itu belum hafal, lama-lama kalau dibaca hafal juga ya? Iya. Sambil sholat duha gitu. Iya. Itu apa? Itu tentang apa kaifiatnya, jadi tata caranya itu sama dengan sholat apa? Sholat sunnah biasa ya. Sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah biasa yang jumlahnya 2 rakaat. Nah, sekarang apa boleh ada apa kegiatan lain itu ketika kita sholat duha itu, tapi dengan apa? Ada ibadah lain yang dilakukan di dalamnya. Maksudnya misalnya berkunut nazilah misalnya. Nah, apa boleh itu dilakukan di dalam sholat duha? Nah, itu kan yang saya tahu kunut nazilah itu biasanya orang melakukannya itu di dalam sholat wajib. Iya. Nah, apa bisa itu dilakukan di dalam sholat sunnah atau dalam hal ini sholat duha itu? Kunut nazilah. Nah, kebanyakan ulama kita itu kan melakukannya kunut nazilah tadi ketika sholat wajib ya dan berjamaah. Oh berjamaah ya. Oh iya betul. Ataupun sholat sunnah saya belum pernah tuh. Oh kalau yang sholat sunnah belum pernah ya? Belum pernah. Ya dan sholat duha itu boleh nggak dilakukan berjamaah? Kalau di sekolah-sekolah itu banyak tuh sholat duha dilakukan berjamaah. Bisa ya? Ada sebagian ulama memang yang membolehkan berjamaah karena dengan tujuan apa? Syiar gitu. Syiar. Siapa tahu tujuannya pembelajaran itu boleh ya? Iya. Tapi kira-kira lebih utama mana ya? Sholat duha itu dilakukan berjamaah atau dilakukan sendiri? Munfarid. Tergantung itu tadi.
Kalau niatnya, kalau mungkin kita kan kadang-kadang kita mau didik anak kita. iya. Maka lebih utama kita Berjamaah. Oh gitu ya. Oh tergantung situasional berarti ya. Iya iya. Jadi kalau berjamaah berarti nanti niatnya usolli sholat duha ini jamaatan, Ya. sunnatan, begitu. Ya, imaman bagian imam. Oh iya, kalau imam imaman ya. Kalau yang makmum makmuman, sunnatan lillahi ta'ala. Oh gitu ya. Jadi cuma tinggal ditambah makmuman dan imam. Berarti sama dengan sholat biasa ya. Sholat kalau kita sholat berjamaah. Iya iya. Nah itu jadi sebaiknya pada waktu sholat duha itu tidak melakukan kunut. Tapi kalau sujud apa namanya itu? Sujud tilawah boleh ya. Kalau ada apa? Ada ayat-ayat sajdah itu berarti boleh. Itu, nah, ada nggak itu Ustaz? Kaitan lain itu dengan apa? Ya sholat duha itu. Ada yang mengaitkan itu sholat duha itu dengan keberuntungan. Ada yang mengaitkan sholat duha itu dengan apa perjodohan. Ada yang mengaitkan ya sholat duha itu dengan apa kedudukan. Itu kalau saya lihat cerita-cerita di masjid itu selalu ada kaitannya itu. Sholatlah duha itu agar kamu nanti mantap kedudukanmu dalam jabatanmu. Itu gimana sih? Memang ada atau enggak gitu? Sebenarnya kan memang kalau kita itu ibadah kita memang betul-betul kepada Allah, memang Allah akan bukakan semua itu. Oh gitu ya? Bukan cuma sholat doa, tapi yang penting juga sholat wajibnya juga. Oh gitu. Harus dijaga. Nah, banyak orang seperti sholat malam. Iya. Nah, itu kan banyak tuh orang sholat malam, tapi subuhnya ketinggalan. Iya betul. Sebenarnya yang harus dikuatkan dulu yang wajibnya dulu. Oh, kalau sudah yang wajibnya sudah benar, nah, barulah sunnah-sunnahnya. Dia harus seimbang. Jadi seimbang juga. Jadi kesimpulannya itu bukan karena sholat duhanya untuk memantapkan itu, tapi ta'abudinya kepada Allah dia, kedekatannya kepada Allah. Iya. Saya pernah ayat Al-Quran itu amanu ahlul qura wattaqu lama apa berkata sama ya tapi ya. Allah bukakan semuanya. Iya. Bukan cuma sholat duha ya. Kalau kita bertakwa ya. Iya. Oh gitu. Iman bertakwa kepada Allah akan bukakan. Jadi harus dibenarkan niatnya ya. Jadi niat. jangan sampai sholat duha itu karena ada tujuan-tujuan tertentu. Maka hijrahnya itu apa? Fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Innamal a'malu binniyat kan katanya apa Umar bin Khattab, sabda Nabi melalui Umar bin Khattab itu. Apa itu? Itu bunyinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih. Fa hijratuhu Nah, itu jangan sampai jangan sampai yang kedua. Ceritanya Ustaz. Gimana? Sahabat mau hijrah, tapi niatnya apa? Mau nikahin perempuan yang ngajak dia hijrah. Oh gitu. Jadi ada perempuan yang mau hijrah, kemudian ngajak calon suaminya begitu. Iya. Lalu dia hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena wanita itu. Karena wanita itu. Makanya kok di dalam hadis itu apa itu? Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa min qa'atin yang kedua. Oh. Ya. Apa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Mukais ya kalau tidak salah. Mukais ya. Iya. Nah itu bisa dibawa itu ya berarti ya pada sholat itu. Jadi kalau kita sholatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, ya bukan nanti nggak akan dapat Allah dan Rasulnya. Iya. Mungkin kalau kita sholat duha karena dunia, ya mungkin kita dapat dunianya, nggak dapat Allah nggak dapat. Iya, dapat. Wah bahaya juga ya. Iya. Jadi sholat dipakai untuk kepentingan dunia. Pada mestinya sholat itu untuk kepentingan akhirat. Ya. Saya punya pengalaman waktu disuruh Basnas untuk ceramah di daerah selatan sana itu. Setelah sholat isya itu sepi. Tapi ketika sholat tarawih banyak orang. Iya. Saya tanya loh, kenapa baru datang? Saya di sini mau sholat tarawih saja. Jadi belum sholat isya, belum. Nah itu nggak sholat isya tapi sholat tarawih. Sama dengan yang Ustaz jelaskan tadi itu. Iya. Sholat wajibnya harus beres dulu saja. Kalau
kesalahan daripada kita ini banyak dan memahami mana yang wajib, mana yang sunnah. Lebih mengutamakan yang sunnah gitu ya. Wajib, iya. Sama juga ke hari raya itu. Iya. Hari raya kan sholat subuhnya sepi. Wow. Sholatnya rame. Sholat subuhnya sepi, betul. Ya betul sekali sih. Jangan-jangan malah ya kalau itu bukan sultan, semoga saja tidak. Nah, jangan-jangan malah nggak sholat subuh. Sholat subuh. Tapi malah sholat apa Pak? Sholat hari raya yang dilakukannya. Mungkin habis masak boras malam ya. Baru sholat ya, menuju tempat sholatnya itu ya. Iya. Itu kalau dari segi pahala Pak. Kalau dari segi pahala, ada nggak bandingannya pahala sholat duha itu dengan sholat yang lain? Misalnya sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, begitu, atau sholat sunnah yang lain. Kira-kira kalau dari segi keistimewaannya itu bisa nggak diurutkan lebih istimewa mana, lebih rendah mana gitu? Iya, ada memang sebagian ulama itu mengurutkan apa? Sholat sunnah. Ya? Sholat sunnah. Sholat nafilah itu urutannya. Ada yang menyebutkan keabdalannya dalam kitab Tuqratus Sadidah itu sholat sunnah itu yang pertama katanya sholat Id. Sholat Id. Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang sholat sunnah yang tertinggi, yang utama. Kemudian sholat kusuf. Sholat kusuf dan khusyuk ya. Dan khusyuk. Ya, sholat gerhana. Sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Iya. Kemudian sholat istisqa, sholat minta hujan. Dan sholat witir. Yang dilakukan setelah isya itu. Baru sholat rawatib. Sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Iya, sholat id baru sholat apa ya? Tadi itu kusuf ya. Iya, kusuf dan kusuf. Ya, terus kemudian istisqa. Sholat istisqa. Kemudian sholat witir. Sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib ya. Iya, rawatib ya. Baru tarawih. Di sini malah duha yang nomor 8. Yang nomor 7 apa tadi? Sholat tarawih. Tadi yang pertama sholat id. Iya. Yang kedua sholat kusuf dan khusuf. Iya. Yang ketiga istisqa. Yang keempat witir. Yang kelima rawatib. Iya. Ya, yang keenam tarawih. Yang ketujuh duha baru duha yang ketujuh ya. Setelah itu baru sholat sunnah yang lain. Sholat sunnah yang lainnya. Seperti sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah setelah berwudu itu apa namanya? Sholat sunnah setelah yang biasa dilakukan Bilal itu apa? Sholat sunnah apa kalau dalam istilah fikih? Sholat sunnah tuhur ya? Kalau ada yang menyebut tuhur, terus ada yang menyebut apa lagi? Dalam sholat sunnah wudu ya. Itu. Nah, ada juga sholat sunnah apa itu yang dilakukan sambil menunggu khotib berdiri pada waktu sholat sunnah itu. Itu ada yang sholat sunnah berkat. Apa itu? Itu katanya ada juga itu. Saya belum pernah ya. Tahunya kalau kita masuk masjid kan sholat tahiyatul masjid. Satu qobliyah. Qobliyah sudah itu aja ya. Itu aja sih. Iya. Berarti tahajudnya itu di mana nih Ustaz ya? Di tarawih gitu ya? Iya, mungkin masuk di tarawih. Di sini tidak disebutkan tahajud. Enggak disebutkan ya? Mungkin tahajud di tarawih itu kali ya. Iya. Jadi malah sholat duha itu sebelum akhir ya derajatnya ya? Iya. Keutamaannya itu. Iya. Karena yang paling pertama tadi sholat id, kemudian yang kedua sholat kusuf dan khusuf, yang ketiga sholat istisqa, kemudian yang keempat sholat witir, kelima sholat rawatib, sunnah rawatib ya, yang diantara sholat wajib itu, yang keenam sholat tarawih. Nah mungkin maksudnya juga termasuk sholat tahajud. Baru yang ketujuh sholat duha. Wah, iya. Kemudian baru yang lainnya. Jadi ranking 2 dari bawah ini. Sholat duha. Iya. Nah, ini keutamaan menurut ulama saja ya. Menurut ulama keutamaan keistimewaan sholat sunnah ya. Takriratus Sadidah ini. Di kita apa Ustaz? Takriratus Sadidah. Salah satu ulama dari Madinah. Iya.
Saya nggak tahu, nggak punya bukunya ini. Saya paling faktul buing itu. Ya, ya itu dari madhab Syafi'i. Nah, itu jadi sholat duha itu ternyata keutamanya itu. Tapi meskipun begitu, karena nilainya sunnah muakkadah, lalu Nabi itu sering melakukannya sampai sama tadi Ustaz Abbas ya, Sayyidina Abbas sampai diamanahi betul ya, untuk melakukan sholat. Sampai nggak boleh ada celah untuk tidak melakukannya. Bahkan kalau misalnya terpaksa seumur hidup hanya 2 rakaat saja, itu harus dilakukan sholat duha. Ini luar biasa. Nah, ini termasuk keutamaan sholat duha ya. Itu yang kalau misalnya kita masuk masjid bisa, itu kita kan kalau masuk masjid itu harus tahiyatul masjid. Itu kemudian kita itu biasanya sholat duha itu juga di masjid. Itu mana yang lebih diutamakan, sholat duhanya kah atau tahiyatul masjid? Karena di sini saya lihat tidak ada tahiyatul masjid. Iya. Karena dia dimasukkan terakhir kita di itu. Oh, berarti sholat duhanya dulu. Iya. Baru tahiyatul masjid begitu. Tapi ada ulama kan yang membolehkan di artinya tahiyatul masjid itu ketika kita masuk, kita sholat apapun itulah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Jadi bisa kan nanti kita sholat duha tapi ternyata di itu ya, dinilai juga tahiyatul masjid. Iya, bisa. Jadi satu sholat dua niat. Ya. Jadi niatnya 2 kali. Dua. Jadi usolli sunatul duha wa tahiyatul masjid. Oh begitu ya. Saya kira usolli lagi begitu. Iya. Iya. Oh gitu ya. Nah, jadi artinya nggak masalah kalau begitu. Saya kira harus terpisah gitu ya. Oh, boleh juga digabung ya niatnya. Itu. Ya, tapi kan itu kalau sifat sholatnya sama, mungkin jumlah rakaatnya sama. Kalau jumlah rakaatnya berbeda nggak boleh saja. Misalnya kalau mau sholat meeting, itu beda ya. Iya, itu susah juga kalau mau dia itu caranya beda. Iya. Itu tempat untuk melakukan sholat duha itu bebas saja. Ya bebas. Di masjid boleh, di musola boleh, di rumah boleh, pokoknya yang dibolehkan untuk sholat boleh ya. Karena ada yang ada yang menganggap bahwa sholat duha itu tidak boleh harus di masjid. Iya, karena katanya dia menyandarkan kepada kebiasaan termasuk Imam Hambal. Nah itu kalau dia berpikir subuh kan sampai duha kemudian baru sholat, di situ baru dia keluar. Nah, dia rujukannya ke sana. Makanya dia menganggap sholat duha itu harus di masjid. Nah itu. Tapi mestinya boleh ya kalau di masjid ya. Boleh. Nah, ada hadis juga menyebutkan bumi ini masjid bagi apa? Bagi umat tuh kan kalau Nabi. Iya. Artinya di mana aja boleh. Karena kalau kita batasi juga, bagaimana bagi orang yang kerja? Iya. Wah, kan orang nggak semuanya hidup di masjid aja terus. Iya, cari masjid susah lagi tuh. Nanti ketiga lagi bekerja. Iya. Soalnya itu ada pernah itu memang kejadian di sini kan baru-barusan itu. Dan kita ini, jadi dia itu mungkin buru-buru, mungkin waktu sholat tua mau habis, akhirnya ngebut ke masjid. Ke masjid. Dia tabrak lah itu pagar masjid. Iya. Tambah mabuknya lebih tinggi. Iya. Iya. Nah itulah pendengar pemirsa rahimakumullah, obrolan pagi kita di dalam acara Wahana Religi, obrolan pagi inspirasi rohani yang membahas tentang sholat duha, dan kita sudah hampir semua kita kupas ini. Sholat duha ini bersama Ustadz Chandra, enaknya tidak Ustadz Chandra. Nama keren. Iya, nama keren. Ya Ustadz Chandra mulai dari keutamaannya, niatnya, syaratnya, keutamaannya dan segala macamnya itu. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai pedoman sementara, dan nanti kita boleh memperbanyak pedoman itu pada kitab-kitab fikih yang lain.
atau kitab-kitab hadis agar kita lebih mantap dan kita bisa juga mendiskusikan kepada ustadz-ustadz yang lain berkenaan itu agar kita semakin yakin. Karena kalau kita sholat itu semakin yakin, kita semakin punya faedah bagi kehidupan kita, Ustaz ya. Iya. Ya mungkin ada kata akhir, Ustaz. Nah, mungkin himbauan atau apa dari Ustaz kepada umat Islam kita ini. Silakan, Ustaz. Mungkin saya akan bacakan hadis untuk Oh ya, silakan. Hadis saya ambil daripada Sunan Abi Daud. Iya. Yang diriwayatkan oleh Al-Qadar Al-Bukhari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isbi'u ala kulli sulama min ahadikum di kulli yawmin sadaqah." Min kulli yawmin sadaqah ya. Di setiap persendian kalian itu ada hitungannya sadaqah. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahu di kulli salatin sadaqah. Ketika dia melaksanakan salat, maka dihitung satu sedekah. Ya. Ketika wasiyamin sadaqah, itu ketika dia melakukan puasa dihitung sedekah. Wal haji sadaqah, begitu juga ketika melaksanakan haji sedekah. Wa tasbihin, ketika bertasbih itu bersedekah. Wa takbirin sedekah, wa tahmidin sedekah. Kemudian diakhiri oleh Rasulullah SAW, yang mana beliau ini menyatakan fadilah daripada salat duha sendiri, yuzi'u ahadakum min dzalika raka'atun duha. Yang semuanya tadi itu bisa diganti atau sebanding dengan kita melaksanakan salat duha sebanyak 2 rakaat. Iya. Jadi betapa besarnya fadilah salat duha. Jadi sayang sekali kalau kita melewatkannya. Mudah-mudahan kita semua bisa berikan taufik hidayah oleh Allah untuk melaksanakan salat duha. Iya, luar biasa. Sebanding amalan begitu banyaknya. Iya. Kami juga mau membacakan WA-nya ini, teman ini, suruh membacakan. Itu diambil dari Wetok Broni katanya. Kalau kita melakukan sholat duha 2 rakaat itu tercatat sebagai orang yang tidak lalai. Seperti yang saya sampaikan ya. Kalau melakukan 4 rakaat tercatat sebagai orang yang ahli ibadah. Kalau melakukan 6 rakaat maka ia diselamatkan pada hari itu. Kalau melakukan 8 rakaat maka tercatat sebagai hamba yang taat. Dan kalau melaksanakan 12 rakaat Allah akan membangunkan rumah di surga. Luar biasa. Ini dari riwayat Imam Tabrani. Terima kasih yang sudah mengirim ini, dan ini ilmu bagi kita semua. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada hari ini dalam program Wahana Religi, obrolan pagi inspirasi rohani. Demikianlah mendengar pemirsa rahimakumullah, obrolan kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat. Semoga kita senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas hari ini, pekerjaan kita, dan ingatlah semuanya itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon diri, kami Zain Fatoni bersama Ustaz Chandra ditemani oleh tim Mas Ari. Iya. Kami mohon diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.